Akhirnya kita cuman beresin aja gitu, di akhir kita udah sebel gitu ya karena rumah berantakan, capek gitu ya, kita beresin sendiri kayak gitu ya. Kita akhirnya jadinya besok-besok nggak boleh main ini, nggak boleh main ini, atau main ini di luar gitu. Jadinya kan tidak konsisten, responsif dukungan yang kita berikan tuh tadi tidak konsisten. Nah, sedangkan di sini tuh dibutuhkan konsisten dan stabil gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu harus konsisten setiap harinya, seperti itu. Kemudian menghindari kontrol psikologis nih, Schaefer dan Becker menambahkan dimensi kontrol psikologis gitu kan. Apa kontrol psikologis ini? Itu adalah bentuk dari kontrol perilaku tadi yang tidak wajar gitu ya. Ketika apa tandanya bahwa kita telah mengkontrol psikologisnya dia seperti itu. Ketika kontrol yang kita berikan atau tuntutan yang kita berikan itu menyebabkan rasa malu, rasa bersalah gitu. Ketika dia melakukan itu, dia jadi bersalah, dia merasa langsung menjadi anak yang durhaka seperti itu. Atau kita menarik dukungan dan kasih sayang, mama nggak mau ketemu kamu gitu, mama nanti mama nggak sayang lagi sama kamu seperti itu ya. Atau kita bentuk disiplin yang manipulatif gitu, kita bentuk kamu harus begini, itu adalah disiplin, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Nah itu adalah hal-hal kontrol psikologis yang negatif dan itu harus dihindari. Segala bentuk kontrol yang mengganggu perkembangan psikologis, terutama emosional anak. Karena apa ini penting sekali, ini yang nggak di note oleh Bomrin, padahal ini cukup penting ya. Karena kadang-kadang kalau kita cuma berikan kepada orang tua, oh kita harus kontrol, kita menyarankan kepada orang tua, kita harus memberikan kasih sayang, tapi kita juga harus mengkontrol perilaku. Ketika kita mengucapkan seperti itu, kontrol perilaku itu seakan-akan ditangkap bulat-bulat sama orang tua bahwa dibenarkan bahwa memang kontrol perilaku itu baik ya. Jadi saya perlu untuk mengkontrol perilaku anak sedemikian rupa gitu. Mengabaikan kondisi psikologis anak. Apakah anak merasa tertekan dengan itu? Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia merasa malu? Apakah dia merasa bahwa dia harus mengejar kasih sayang orang tuanya ketika dia tidak melakukan sesuatu, baru dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Itu adalah bentuk kontrol psikologis yang manipulatif. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi emosional anak. Gitu. Jadi dia akan unstable, mentally unstable, tidak stabil secara mental dan psikologisnya dia gitu ya. Dan itu akan tidak jarang atau ditemukan bahwa itu kedepannya akan memunculkan masalah-masalah psikologis atau gangguan-gangguan psikologis lainnya seperti kecemasan, depresi. Lebih rentan anak-anak seperti ini tuh terkena dampak psikologis seperti itu gitu. Jadi orang tua ini dalam parenting ini bebas, sifatnya tuh bebas dan tapi bertanggung jawab gitu. Ada yang boleh tapi ada not-nya gitu. Jadi seperti ada penangkalnya gitu. Kontrol psikologis tapi harus tetap dengan kasih sayang dan dukungan, tapi catatannya adalah tidak boleh, harus menghindari kontrol psikologis. Kontrol perilaku boleh dengan catatannya adalah dengan pemberian kasih sayang, tidak dilupakan juga menghindari kontrol psikologis seperti itu. Jadi ketika kita memberikan suatu perilaku ya, tuntutan atau aturan, dan anak tuh ketika dia melanggar itu, dia langsung muncul rasa bersalah yang berlebihan. Nah, itu catatan, berarti kontrol perilaku atau tuntutan yang kita berikan itu atau aturan yang kita berikan itu tidaklah sehat. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, parenting yang efektif itu adalah kita menjadi responsif dan memberikan dukungan dengan cara mengungkapkan kasih sayang dan afeksi pada anak. Pujian, reward, ya, apresiasi, sentuhan. Kan kita juga tahu ya bahwa bahasa kasih sayang anak itu tuh beda-beda. Ada yang dia tuh merasa bahwa dia telah menerima kasih sayang itu dengan cara dia disentuh, dipeluk. Ada yang harus diberikan kata-kata kayak, wah kamu hebat, hebat banget kamu, Mas, Ibu bangga, seperti itu.
Atau ada juga yang dia diberikan hadiah gitu, diberikan mainan gitu ya, atau ada yang dia quality time, dia diajak main, diajak ke taman gitu ya, diajak ke jalan-jalan ke mall, ke taman bermain atau ke kebun binatang gitu ya. Jadi dia diajak gitu untuk melakukan aktivitas itu tuh juga udah bentuk kasih sayang. Main bareng ya, misalnya kayak tadi bulu tangkis itu ada bapak dan ibu bisa main bareng sama anak gitu, itu juga bentuk kasih sayang kepada anak seperti itu ya. Atau act of service gitu kan, jadi melayani anak, menyiapkan makannya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan, menjemput, mengantar jemput ke sekolah, itu juga bentuk kasih sayang yang bisa diterima oleh anak gitu. Kemudian yang kedua adalah parenting yang efektif itu harus mengkontrol perilaku, memberikan tuntutan kepada anak dengan cara membangun rutinitas dan aturan di rumah untuk anak-anak yang lebih mudah, dan mengawasi pertemanan serta aktivitas pada remaja. Gitu. Jadi para remaja juga nggak boleh kayak terserah aku mau main sama siapa aja atau mau melakukan aktivitas apa, itu nggak bisa juga dibiarkan bebas seperti itu. Harus ada pengawasan tentang pergaulannya seperti apa dan aktivitasnya akan seperti apa. Karena belum tentu, mungkin kita bisa dengar ya, dulu-dulu banyak ya kisah inspiratif di mana dia dulu nakal banget pada saat remaja gitu ya, mencoba segala sesuatu kenakalan remaja yang sangat parah gitu ya, tapi pada akhirnya mungkin dia berubah gitu ya, dia menjadi mungkin jadi pemuka agama seperti itu ya, tapi belum tentu anak kita akan menjadi salah satu kisah inspiratif itu. Jadi kita jangan ambil resiko gitu, kita awasi aja sejak dini, tapi juga jangan berlebihan, jangan mengkontrol psikologisnya dia gitu, jangan membuat dia merasa malu dengan pengawasan kita dan pengontrolan kita, jangan membuat dia merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari kontrol psikologis tadi dengan tidak menekankan kepada anak bahwa anak harus mempunyai perasaan, pikiran dan perilaku yang dengan cara yang selalu sama dengan perasaan, pikiran dan perilaku orang tua. Itu juga adalah cara untuk kita bisa menghindari kontrol psikologis. Jadi apapun pikiran kita, apapun perasaan kita itu harus dikomunikasikan kepada anak, bukan disamakan. Kita tidak bisa menyamakan perasaan dan pikiran kita kepada anak, tidak bisa juga karena itu akan membuat anak terlalu bebas, tapi juga kita nggak bisa memaksa anak untuk sama apa yang dia pikirkan, perasakan, dan apa perilaku yang kita harapkan itu harus selalu sama gitu dengan kita, juga nggak bisa seperti itu. Maka tadi Bomrin mengatakan bahwa demokratis adalah cara atau satu-satunya pola pengasuhan yang efektif, yang kalau kita mau anak kita akan berkembang secara perilaku, kognitif, sosial dan emosional dengan baik, dengan optimal, ya kita lakukan cara itu seperti itu. Nah, kemudian kelebihan informasi ini kan merupakan dampak dari perkembangan parenting education yang cukup masif tadi ya, apalagi sampai di media sosial banyak ibu-ibu ataupun artis-artis gitu ya, yang dia background-nya mungkin bukan di profesional di bidang ini, berdasarkan pengalaman yang dia rasa cocok kepada anak, kemudian dia sharing dan kita serap itu. Akhirnya apa? Terlalu banyak kelebihan informasi, mabuk informasi parenting gitu ya. Apa yang terjadi secara kognitif, kita malah sulit mengambil keputusan. Kita merasa bahwa ketika kita melihat itu di sosial media, kita merasa bahwa informasi ini mungkin nanti akan kita butuhkan. Kita screenshot gitu ya, screenshot gitu ya. Kita save terus ya. Jangankan kognitif kita atau otak kita, handphone kita aja bisa full of memory. Padahal mungkin apa yang kita simpan itu nggak kita buka lagi gitu ya, karena mungkin nggak relevan dengan kita, nggak sesuai dengan situasi kita sekarang, nggak sesuai dengan situasi perkembangan anak. Kita cuman screenshot aja, kita rasa bagus, keren gitu ya, anaknya berkembang dengan bagus seperti itu. Kita sulit nanti akan mengambil keputusan, terlalu banyak
masukan-masukan. Contohnya, untuk mengajarkan anak membaca atau untuk mengajarkan anak bicara aja ya, sekarang tuh lagi speech delay itu lagi marak gitu ya. Saya pegang beberapa klien itu yang anak yang terlambat bicara seperti itu. Nah, ini ada berbagai cara gitu ya. Ada yang artis ini menggunakan cara A, oh berhasil gitu. Tapi kok sepertinya terlalu ekstrim misalnya gitu ya. Tapi kita serap tanpa kita pikirkan karakteristik anak kita sesuai nggak ya dengan karakteristik anaknya dia seperti itu. Kemudian ketemu lagi dengan salah satu media sosial yang memang concern di bidang parenting gitu ya, bikin quote atau bikin cara, strategi, tips gitu ya. Kita serap lagi. Kemudian ada lagi yang berbeda, kita serap, kita serap. Akhirnya kita bingung untuk kita mau pakai yang mana untuk memberikan stimulus kepada anak itu, kita mau pakai yang mana, kita bingung. Itu akan secara emosi itu akan membuat kita cemas gitu. Apalagi kalau misalnya kita rasa gagal gitu ya, kok dia berhasil ya membuat itu kepada anaknya, dia berhasil, anaknya bisa ngomong cepat gitu, bagus, aktif gitu ya. Kok aku udah ngelakuin ini nggak berhasil juga, aduh kayaknya aku yang kurang kompeten, atau aku sebagai ibu nggak benar, atau ya kepercayaan diri seorang ibu, konsep diri sebagai ibu itu akan sangat turun gitu. Jadi itu akan menurunkan juga kok interaksi dengan anak itu juga akan semakin turun. Kayak ibu tidak menjadi ibu yang baik untuk kamu seperti itu. Itu juga merupakan dampak dari informasi yang terlalu berlebihan ini tadi, overload information ini gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan mengatasinya atau mencegah terjadinya kelebihan informasi ini? Yang pertama tentu saja mengurangi jumlah informasi yang masuk gitu ya. Sadari melalui apa sarana pencarian informasi terkait parenting ini. Sekarang banyak melalui media sosial gitu ya. Kita harus putuskan. Jadi kalau misalnya ternyata apa yang membuat kita cemas dan apa yang membuat secara kognitif kita sulit mengambil keputusan itu adalah karena kita kelebihan informasi. Oke, cut di situ. Cut di kelebihan informasi. Berarti apa? Kita mengurangi jumlah informasi yang masuk gitu. Mungkin kita kalau udah overload banget ya, ini kondisinya kita udah cemas banget, sudah terlalu nggak bisa ngambil keputusan, kita harus memilih akun-akun media sosial mana yang memang terpercaya buat mengedukasi kita terkait dengan parenting gitu. Karena kalau yang seperti itu, yang secara profesional itu, dia akan memberikan pandangan secara umum. Kemudian ketika kita berdiskusi lebih lanjut, dia akan bisa memberikan masukan-masukan yang spesifik tergantung dengan karakteristik kita. Kalau misalnya selebgram ataupun artis yang dia menunjukkan tentang pola pengasuhan kepada anaknya, dia nggak akan mau tahu gitu, nggak akan mau tahu tentang konsep dasar parenting yang tepat itu seperti apa, ataupun dia juga nggak bakalan mau tahu tentang karakteristik anak kita tuh seperti apa, cocok nggak dengan dia, apakah bisa menyesuaikan dengan dia juga nggak punya kapabilitas, kompetensi buat menceritakan itu, seperti itu. Jadi putuskan di rantai itu ya, di cycle itu putuskan untuk mengurangi jumlah informasi yang masuk. Jadi kita hanya terkait parenting ini kita akan mempercayai 3 akun saja, 3-5 akun saja untuk mengedukasi kita terkait parenting seperti itu. Dan kalau di luar negeri sendiri sih dia udah punya langsung family professional help gitu. Jadi misalnya ada psikolog ataupun psikiater ataupun dokter anak yang dia emang terima advice ataupun terima saran dari profesional itu aja sampai anaknya gede gitu. Atau bolehlah cari second opinion gitu ya, cari masukan lain dari beberapa professional help, tapi itu pun dari professional help yang dia memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu gitu. Itu mengapa di luar negeri itu dia akan tepat sasaran gitu. Perkembangan anak yang seperti apa, kondisi keluarganya seperti apa, oke, pola pengasuhannya seperti apa, dan stimulusnya seperti apa, jadi tepat sasaran seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kita tidak bisa gitu, sumber daya kita terbatas untuk hire profesional gitu, untuk sampai dia gede kita hire profesional buat dia gitu, kita bisa lakukan yang kedua, yaitu memilih terkait parenting sesuai dengan kriteria.
kita harus pastikan misalnya artis Andin misalnya Andin dia punya anak, dia kan lagi gemar banget ya untuk parenting. Tapi kita harus tahu bahwa apa, budaya di keluarganya seperti apa, Andin seperti apa, suaminya seperti apa, apakah sama dengan saya, apakah sama dengan orang di rumah saya, apakah sama dengan budaya saya, apakah sama dengan perkembangan anak saya, gitu ya, apakah umurnya sama, apakah kira-kira perkembangannya milestone-nya sama, itu harus diputuskan. Oh, nggak sama, gitu ya. Udah, oke, Andin, aku tidak jadikan panutan lagi untuk terkait parenting. Oke, ada yang lain ternyata. Oh, ini sama banget, sama percis kayak anak saya gitu ya. Level perkembangannya sama, sama-sama misalnya masih di tahap ini. Kemudian, budayanya sama gitu ya. Lingkungan keluarganya sama, dia extended family juga, dia tinggal sama 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 mertua atau sama ayah ibunya juga. Jadi caranya sama, apa yang dia lakukan sama. Oke, ini bisa saya jadikan contoh seperti itu. Atau kemudian banyak sekarang media-media sosial atau di akun saya sendiri, maksudnya di Dekap Psikologi itu juga menyediakan konseling ataupun pemberian informasi terkait parenting ini juga dan terkait perkembangan anak gitu yang lebih spesifik dan sesuai dengan kriteria. Jadi mesti tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan putuskan di situ. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini presentasi saya atau materi yang saya bawakan hari ini. Sampai di sini, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing dengan saya? Terima kasih saya sampaikan buat Mbak Adela dalam pemaparannya yang sangat luar biasa mengenai tentang pembahasan parenting ini sendiri. Nampaknya di komentar sudah ada yang bertanya. Mungkin alangkah baiknya jika yang bertanya mengaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya bertanya sendiri biar nanti ada diskusi yang menarik antara Mbak Adela dan juga penanya. Barangkali ketika yang dijawab oleh Mbak Adela kurang tepat ataupun masih kurang sesuai, nanti bisa ditanggapi langsung oleh Mbak Nuril Irsa seperti itu. Mungkin untuk Mbak Nuril Irsa bisa mengaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya. Oke, aku baru baca chat. Ini ada dari Mbak Nuril Isra dari di Bandung ya. Ya. Mungkin Mbak Nuril Irsa bisa mengaktifkan kameranya sama mikrofonnya dan nanti diskusi antara Mbak Nuril Irsa dan juga Mbak Adela lebih menarik. Ya, di sini pertanyaannya, halo Kak, terima kasih atas penyampaian materinya. Izin bertanya, bagaimana cara mengedukasi orang tua yang pola pengasuhan anaknya adalah seperti strict parents? Kalau strict parents berarti maksudnya Nuril ini adalah orang tuanya cuma demanding aja ya, memberikan tuntutan aja ya. Apalagi misalnya anaknya perempuan dan udah hidup di budaya patriarki. Terima kasih sebelumnya. Budaya patriarki seperti apa yang terjadi di keluarga itu, Nuril? Karena Indonesia sendiri sebenarnya sebagian besar patriarki ya. Ya, nggak apa-apa, Nuril. Boleh diceritakan patriarkinya seperti apa? Kalau punya anak perempuan itu memang agak kesulitan ya. Rasanya sulit, tapi sebenarnya sama aja. Maksudnya kenakalan yang dilakukan oleh para anak laki-laki juga tidak kalah mengkhawatirkannya terkadang gitu ya dengan anak perempuan gitu. Jadi sebenarnya ini bukan gender, ini bukan masalah gendernya ya, tapi ini adalah masalah persepsi orang tua dan pengalaman mungkin yang dimiliki oleh orang tua itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang terkadang menjadi PR buat orang tua ketika dia melahirkan seorang anak, dia harus sadar bahwa anak itu bukan dia. Karena belum tentu dia akan mengulangi kenakalan yang sama.
misalnya seperti itu, atau banyak anak teman-temannya yang seperti itu gitu ya. Itu budaya patriarkinya seperti anak perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih cita-cita. Jadi dari kecil memang dituntut profesinya harus sesuai orang tuanya gitu ya. Memang sangat-sangat marak terjadi di Indonesia ya. Kalau bapaknya dokter, anaknya harus dokter ya. Kalau bapaknya polisi, anaknya salah satunya harus ada polisi gitu ya. Jadi kalau ini anak perempuan ini tidak diberikan kebebasan memilih cita-cita gitu ya. Kalau saya ketemu dengan orang tua seperti ini, saya akan tanyakan dulu apa yang Bapak pikirkan. Apa pikiran Bapak tentang anak Bapak, pikiran Bapak, perasaan Bapak tentang anak Bapak gitu ya. Saya akan tanyakan dulu kenapa alasan dia dibalik dia nggak boleh membiarkan anak itu memilih cita-cita tertentu. Misalnya ya, selama hidupnya dia selama hidupnya dia hanya ketemu sama perempuan yang memilih cita-cita sesuai dengan passion perempuan itu, tapi tidak berakhir dengan baik. Seperti itu. Wajar. Kalau begitu ya wajar ya. Oh, dia cuma ketemu sama perempuan-perempuan, atau dia punya teman, papa saya punya teman, anaknya semua perempuan, dan dibiarkan terlalu bebas memilih jurusan yang akhirnya dia nggak ada yang berhasil. Seperti itu memang wajar sekali terjadi. Misalnya dia akan atau dia merasa bahwa dari dulu anakku ada dimasukkan harus ambil IPA atau IPS, harus sekolah di mana, pertemanannya seperti apa, dia manut-manut aja gitu. Nah, pada akhirnya sampai di titik memilih jurusan, dia juga dipilihkan oleh orang tuanya berpikir bahwa dia akan manut-manut saja, seperti itu. Jadi ketika di dalam sebuah keluarga ada komunikasi, itu adalah hubungan yang tidak sehat. Ketika patriarki ini sudah sangat dominan, sampai anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, itu adalah sebuah hubungan yang tidak sehat. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengedukasi, Nuril bisa sampaikan yang tadi saya sampaikan terkait dengan parenting yang efektif seperti apa. Ceritakan bahwa ketika Bapak hanya memberikan tuntutan, tidak memberikan dukungan, ataupun tidak memberikan kesempatan buat anak Bapak untuk memilihkan jurusan, ini loh nanti yang akan terjadi, paparkan. Kalau dia tidak bahagia dengan jurusannya, atau kalau dia tidak mengerjakan jurusannya dengan sungguh-sungguh, dia bisa DO. Meskipun dia lulus dengan nilai yang bagus, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan karena dia semasa kuliahnya dia hanya berusaha buat lulus tanpa dia mempelajari atau menikmati proses perkuliahan. Dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena di dunia pekerjaan sendiri yang dipilih bukan hanya pengetahuan, karena di dunia pekerjaan pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan. Sedangkan psikologisnya dia, kepribadiannya dia, kognitifnya dia, cara dia mengambil keputusan itu adalah sesuatu yang permanen, yang lebih dipilih dari dalam dunia organisasi seperti itu. Juga harus dipaparkan kepada orang tuanya. Konsekuensi yang orang tuanya mungkin akan terima jauh lebih besar. Apakah dia pasti tetap bisa menerima itu? Apakah dia mau anaknya akan hidup seperti itu? Apakah dia sanggup untuk melihat anaknya tidak bahagia atau tidak sukses seperti yang dia harapkan, gitu. Atau nanti dia nggak bahagia, anaknya nggak bahagia, dia akan salahkan orang tuanya. Itu coba kemarin kalau saya pilih jurusan sesuai dengan saya mau, mungkin saya nggak bakalan begini hidupnya. Apakah orang tuanya hadapi seperti itu? Nah, mungkin bisa diceritakan ya itu Nuril kepada orang tuanya. Dan apa solusinya? Solusinya adalah secara teori ataupun memang sudah terbukti secara ilmiah gitu ya, bahwa harus seimbang antara dukungan dan tuntutan. Seperti itu. Jadi orang tua harus tetap mempertimbangkan
pilihan si anak perempuan ini tadi. Seperti itu. Jadi dijabarkan aja kira-kira konsekuensinya seperti apa. Apakah Bapak siap buat menerima konsekuensi itu? Terkait parenting yang sehat itu adalah harus seimbang antara tuntutan dan kasih sayang ataupun dukungan yang dirasakan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nuril, mungkin bisa ditambahkan juga dengan cerita-cerita nyata, Nuril. Mungkin kalau papanya atau ayahnya itu nggak pernah ya melihat kisah tentang seorang perempuan yang dia bisa berhasil atau wanita karir gitu ya, yang lebih besar gitu ya. Mungkin bisa diceritakan perkembangan-perkembangan wanita karir ataupun perkembangan-perkembangan perempuan dengan jurusan tertentu itu dia akan berkembang seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Karena sepertinya budaya patriarki yang seperti itu udah jarang ya sebenarnya di kota-kota yang udah besar gitu. Oh, ini temannya Nuril ya. Oh, boleh disampaikan juga Nuril, boleh disampaikan kepada orang tuanya apa yang dia mau gitu. Nuril tahu itu apa strategi komunikasi yang efektif, yang asertif dan efektif. Jadi dia ada 3 rules, dia ada tiga rumusnya, rumus untuk komunikasi yang efektif. Pertama, when you, kemudian I want, I feel, and then I want. When you, ceritakan kepada, sampaikan kepada teman kamu untuk menyampaikan kepada papanya, ketika Bapak melarang saya untuk mengambil jurusan kuliah tertentu. I feel, apa yang dirasakannya? Saya sedih, saya depresi, saya stres, saya sampai harus minum obat tidur. I want. Kemudian yang ketiga, I want. Apa yang harus kamu sampaikan? I want. Saya mau, saya harap Bapak mendengarkan aja. Kita sama-sama terlibat. Bapak juga boleh kok untuk memberikan masukan, tapi coba dengarkan. Ini ada, saya mau masuk ke jurusan ini. Jurusan ini tuh nanti lapangan kerjanya seperti ini. Coba disampaikan gitu kepada orang tuanya. Tapi kalau emang budayanya udah patriarki ya maksudnya udah sepertinya udah jadi budaya yang sangat menaun gitu ya atau melekat sekali dengan keluarga itu memang agak sulit. Itu sih Nuril kalau kamu tanya cara edukasi orang tuanya. Oke. Kemudian ada dari Nuril tadi, apakah sudah jelas? Mohon maaf ya Mbak Abdila ini sebelumnya. Jadi ini tempat saya lumayan agak bising sekarang, jadi nggak terlalu mengikuti. Mungkin nanti untuk teman-teman yang sekiranya ada tanggapan bisa langsung ketik ke kolom komentar. Karena ini saya jaringannya lagi susah, jadi agak nggak putus-putus gitu di laptop saya ini. Maaf sebelumnya. Ini saya bacakan dari Trisha ya. Trisha, orang tua yang baru menyadari bahwa pola pendidikannya dulu kurang tepat, sehingga anaknya mengalami neglectful tadi menurut Bang Umrin, lalu ingin menebus kesalahannya. Tetapi anaknya sudah menjadi remaja atau malah dewasa. Lalu bagaimana pendekatan yang pas orang tua tersebut kepada anaknya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena gini, kalau untuk perkembangan dikatakan bahwa ini pendekatan neuroscience ya. Pendekatan neuroscience itu adalah lebih ke perkembangan otak. Tapi di perkembangan otak itu kan sebenarnya juga di otak itu sendiri juga diatur terkait perkembangan emosional dan sosial seorang anak. Dikatakan penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita tidak memberikan lingkungan yang sehat kepada anak di usia awal kehidupannya dia, itu akan menonaktifkan satu
neuron di otak itu akan dinonaktifkan untuk selamanya. Jadi ketika kita mau di kemudian hari kita menyadari dan kita menyesal, kita mau berubah sebagai orang tua, itu tidak akan mengubah banyak. Itu tidak akan mengubah banyak karena di masa-masa awal itulah dia dibentuk karakternya dia, dasar dia untuk keterampilan sosialnya gitu ya, ataupun keterampilan emosionalnya itu pada usia itu sebenarnya gitu. Jadi ketika orang tua mau menebus kalau neglectful itu berarti anaknya itu hanya diberikan responsif ya, dia tidak diberikan tuntutan ya. Nah sekarang susah, anaknya sudah menjadi remaja atau dewasa, susah. Mungkin anaknya akan kurang empati ataupun semaunya sendiri, nggak bisa mendengarkan aturan gitu ya, nggak bisa mendengarkan masukan dari orang lain gitu ya. Ini agak sedikit susah karena proses pembentukan aturan atau pendisiplinan di masa kecil dan di masa remaja itu agak sulit. Karena di masa remaja itu dia perkembangannya adalah tipikalnya itu adalah dia merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti masalah dia, dan dia merasa bahwa orang tuanya tidak peduli. Orang tuanya tidak peduli, dan dia merasa bahwa hubungan yang paling penting sekarang adalah hubungan saya dengan keterampilan saya, dan saya dengan lingkungan luar saya. Jadi intervensi orang tua ini agak sedikit sulit nih di masa remaja atau di masa dewasa. Salah satu yang bisa orang tua lakukan adalah dengan mengontrol. Kalau udah di rumah tuh udah agak sulit karena memang remaja ke dewasa pun di rumah juga udah jarang ketemu ya, kecuali kalau COVID gini ya, kalau pandemi gini memang di rumah aja. Tapi secara normal kan kalau dia udah remaja atau dewasa, kita udah jarang ketemu dia, aktivitasnya udah banyak di luar rumah karena ada les di luar rumah, atau mau pergi sama teman-teman, atau dia punya hobi lain sama teman-teman gitu ya. Apalagi selama ini kita cenderung membebaskan dia untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kontrol eksternalnya dia. Apa, pertemanan. Itu emang agak sulit karena mungkin remaja dan dewasa itu dia udah punya circle pertemanan yang udah kebentuk ya. Udah itu-itu aja gitu teman-temannya. Nah, bisa dengan ini sekolah, kuliah atau sekolah, jadi disekolahkan ke tempat-tempat yang lebih disiplin. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ya sekolah-sekolah yang dia sistemnya itu lebih disiplin ya, cenderung disiplin, dan juga ataupun nanti di perkuliahan yang dia emang cenderung disiplin gitu sistemnya. Paling kita bisa di situ sih untuk menanganinya. Tapi kalau tiba-tiba kita juga jadi semua dilarang itu juga agak kurang sehat gitu loh. Tiba-tiba kita berubah dari yang kita semua membebaskan, tiba-tiba kita semuanya dilarang, itu juga agak kurang sehat. Paling kita bisa kayak kalau remaja itu membatasi jam malam, seperti itu ya. Jadi bukan anaknya yang dikontrol, lebih ke environment-nya, lingkungannya yang kita kontrol, bukan anaknya. Bukan perilaku anaknya juga. Kalau tadi kan kontrol perilaku anak, ini nggak bisa lagi kalau udah remaja. Jadi lingkup eksternalnya yang kita kontrol. Kita pilihkan sekolah dengan sistem yang disiplin, atau kita batasin jamnya, jam pulang malam, atau kita bangun sebuah aturan di rumah yang sebenarnya secara nggak langsung itu untuk dia gitu, tapi nggak langsung ke dia, seperti itu. Nah, seperti itu. Karena kalau tiba-tiba langsung shifting banget, langsung kita strict, itu akan lebih ada konflik-konflik lain gitu dengan anak. Apalagi pada saat remaja gini dia makin sulit ya buat diatur. Menurut Kakak, apakah wajar dan diperbolehkan seorang anak itu menyalahkan tentang tekanan psikologis yang didapatkannya karena tindakan orang tua, walau pada saat kecil orang tua itu baik banget? Karena terkadang masyarakat itu juga ikut campur dengan segala penilaian keluarga kita sendiri, sehingga malah anak semakin menyalahkan orang tuanya. Gini, sebenarnya memang sorry to say, kalau ada masalah psikologis di anak dan kita kulik-kulik ternyata memang pola pengasuhan kurang sehat, itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena tadi yang saya bilang,
bagaimana dia menilai persepsi dia tentang dirinya sendiri dan orang lain itu dibentuk melalui interaksi pertama dalam hidupnya, di mana interaksi pertama itu terjadi di dalam keluarga. Jadi sebenarnya memang kalau terjadi kondisi psikologis kurang sehat, kalau kita kulik ternyata pola pengasuhannya memang kurang sehat sejak dulu, itu memang tanggung jawab orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab untuk kita sama-sama dengan profesional dan dengan anak, kita sama-sama memulihkan anak ini gitu ya. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita juga sudah hidup dengan kognitif yang mandiri gitu ya, kognitif yang mandiri, perasaan yang mandiri gitu ya, yang kita bisa memutuskan untuk mengkontrol pengendalian diri gitu. Jadi kayak memutuskan buat memang ini masalah apa maksudnya, memang ini adalah kesalahan orang tua saya. Oke, itu adalah sebuah kejadian, ada sebuah statement yang boleh diberikan, yang boleh disampaikan oleh anak. Tapi ketika kamu memilih buat hanyut di dalam itu, tidak memaafkan, tidak berkembang, tidak melakukan sesuatu untuk mengembangkan, itu adalah kesalahanmu pada akhirnya. Itu adalah pilihanmu pada akhirnya. Oke, orang tua yang menyebabkan kita menjadi seperti ini, tapi untuk tidak berkembang, itu sebenarnya berada di dalam kontrol kita. Untuk tidak berkembang menjadi manusia yang optimal atau versi terbaik dari dirimu, itu adalah kesalahan dari kita. Jadi memang orang tua harus menjawab. Menjawab, jadi kita pulihkan anak ini baru seperti itu. Tapi kalau kamu jadi nggak bagus nilainya, atau kamu jadi nggak jadi nakal banget, atau kamu jadi sekolahnya nggak benar gitu ya, temanannya nggak benar, itu kamu terhadap itu adalah sesuatu hal yang bisa kamu usahakan gitu, karena kamu juga mandiri secara kognitif dan secara emosional gitu. Seperti itu Mbak Trisha. Jadi jawabannya boleh, tapi tidak menyalahkan, bukan menyalahkan. Orang tua memang harus merasa bersalah lah. Jadi ketika ada perasaan bersalah itu muncul, dia akan berusaha untuk memberikan pemulihan buat anaknya. Tapi kalau kamu juga ikut-ikutan menyalahkan dan menjadikan itu alasan untuk kamu tidak berkembang, itu kesalahan kamu. Kak Bella, ini saya dikasih kabar dari Mbak Amela Ragil bahwasanya kan ini soalnya kan ada 5. Mengingat tadi saya dikasih pemerintahan dari Mbak Ragil untuk pertanyaannya hanya 3, mungkin langsung ke pertanyaannya ketiga. Nanti jadi kan sudah 2 terjawab, nanti sisa 1. Nanti yang ada 2 pertanyaan yang belum terjawab nanti semoga bisa dipertemukan di lain kali. Begitu kata Mbak Amela Ragil. Oh, oke. Oke, jadi saya harus menjawab pertanyaan yang mana ya? Oh, yang ini aja ya. Dari UKI SDN Randu 2 Bojonegoro. Guru kelas 6. Ya, mungkin ini pertanyaannya lebih ke anak-anak gitu ya. Jadi kan tadi udah yang lebih dewasa, ini pertanyaannya lebih ke anak-anak SD ya. Ada salah satu anak yang tinggal bersama kakek dan neneknya karena ibunya bekerja di luar Jawa. Oke. Anak tersebut memiliki sifat untuk cenderung berani menentang aturan kakek dan neneknya. Misalnya diminta untuk belajar sekolah maupun mengaji, ia lebih suka bermain game. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan guru untuk menyadarkan anak tersebut agar lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mematuhi kakek neneknya? Terima kasih. Ibu, ini kita agak sulit kalau pendekatannya pendekatan di sekolah, karena masalahnya itu sebenarnya ada di dalam rumah. Ya,
Masalahnya itu ada di dalam rumah. Di sekolah itu pasti kita udah punya aturan yang dia harus patuhi. Apakah anak ini di sekolah juga tidak mematuhi peraturan itu? Kalau tidak mematuhi peraturan itu, apakah dia diberikan konsekuensi yang seharusnya dia terima untuk ketika dia melanggar peraturan itu? Karena yang terjadi adalah, apalagi kakek dan nenek ya, ini memang agak permasalahan tersendiri. Adalah ketika kita di rumah, ketika kita sudah bikin peraturan, kita tidak konsisten dalam memberikan konsekuensinya. Misalnya, harusnya dia boleh harusnya dia boleh bermain game setelah dia mengaji, seperti itu ya. Tapi kan dia mungkin menangis, merengek gitu ya, kita juga nggak, apalagi hati kakek dan nenek ya, akhirnya kita, ya sudahlah, kamu main game saja lah, 2 jam, nanti setelah itu kamu mengaji ya. Enggak juga gitu, setelah dia mengaji, setelah selesai 2 jam, dia harus mengaji kan, tapi dia merengek lagi, menangis. Kita sebagai kakek dan nenek tidak tega, ya udah kalau gitu kamu bermain game sajalah gitu kan, nanti setelah 1 jam lagi mengaji ya. Nah, saya tidak menyalahkan anak itu ketika dia akan menggunakan tangisan dan rengekan sebagai cara dia untuk escape atau melarikan diri dari tugas mengaji. Karena kita yang membentuk dia bahwa dengan cara kamu merengek, kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Dengan cara kamu menangis, kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi saya tidak akan menyalahkan anak itu, karena itu memang strategi dia dan dia berhasil melakukannya. Karena lingkungan mendukung hal tersebut. Seperti itu. Jadi ketika di rumah sendiri, apa yang harus dilakukan kakek dan nenek adalah ketegasan. Pertama, konsisten terhadap aturan yang diberikan. Kemudian kedua, bisa untuk memberikan pilihan. Misalnya mau mengaji nih, mau mengaji jam 7 malam, ya kan? Kemudian dia mau main game. Oke. Jadi diberikan pilihannya adalah seperti ini. Kalau mengaji sekarang, mau mengaji sekarang nanti dapat bermain game 2 jam, atau kamu bermain 1 jam, atau kamu boleh bermain sekarang tapi cuma 1 jam, setelah itu mengaji. Gitu. Jadi itu pilihan yang negosiasi kepada anak gitu. Jadi dia akan belajar juga untuk memberikan dia akan memikirkan, aku akan pilih A atau B ya gitu. Jadi dia nggak akan pakai strategi lain, nggak akan pakai strategi menangis gitu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Karena dia cuma ada 2 pilihan. Kamu mengaji sekarang, tapi kamu nanti setelah mengaji kamu bakalan dapat 2 jam bermain game. Atau kamu bermain game sekarang, ngajinya nanti, tapi kamu cuma bermain 1 jam. Gitu. Jadi dia akan ada pertimbangan, lebih bagus 2 jam gitu kan. Ya udah deh aku ngaji sekarang, habis itu aku boleh main game 2 jam, seperti itu. Pilihannya cuma 2 gitu. Dan kita harus tegas untuk oh nggak ada tuh nangis-nangis, udah biarin aja dia nangis, nggak apa-apa. Nanti dia baik sendiri kok. Gitu. Kita meskipun dia nangis atau tantrum ya, kita ada di sana untuk ngeliatin kapan dia udah selesai menangis, kita ada di sana untuk menenangkan, kemudian kita tetap balik lagi ke pilihan tadi. Oke, kamu udah tenang, pilihannya ada 2. Kamu mau ngaji sekarang 2 jam main game, atau bermain sekarang 1 jam, setelah itu kamu mengaji. Itu aja. Cukup konsisten, benar-benar konsisten. Dan kalau dia masih menangis, dibiarkan saja, tapi kita tetap ada di sana buat responsif. Responsif tadi, itu adalah bentuk responsif. Kalau dia sudah tenang, kita responsif, kita memberikan kasih sayang. Tapi tuntutannya tidak hilang, tetap kita berikan kepada dia. Nah, seperti itu yang harus kita berikan kepada anak. Tapi kalau untuk pendekatan di sekolah, Bu, tadi Ibu bertanya apa yang Ibu harus lakukan supaya dia termotivasi untuk belajar dan lebih mematuhi kakek dan neneknya. Berarti ini caranya itu adalah Ibu harus bertemu dengan kakek dan neneknya dan memberikan edukasi yang saya sudah sampaikan tadi kepada kakek dan neneknya. Seperti itu. Nah, di sekolah Ibu juga bisa memberikan hal yang sama. Misalnya dia tidak mau mengerjakan satu tugas, malas-malesan gitu, yang ngantuk-ngantuk seperti itu. Kita bilang, kamu mau ngerjakan ini 1 sampai 10, setelah itu kamu bisa, misalnya kamu bisa pergi atau kamu bisa
tidur misalnya, tiduran seperti itu misalnya ya 2 menit, atau kamu boleh tiduran sekarang, ibu hitung 10 detik. Nah setelah itu kamu ngerjain tugas, nih kamu pilih yang mana, misalnya kayak gitu. Nah itu bisa. Itu lebih baik sebenarnya daripada menentang atau daripada berani menentang atau marah-marah, itu lebih baik. Nanti setelah sudah berubah ya levelnya dari marah-marah tadi ke pemberian pilihan, mungkin kita nanti bisa turunkan lagi levelnya ke pemberian perintah gitu, memberikan aturan gitu, dan baru boleh mendapatkan konsekuensinya setelah mematuhi aturan tersebut gitu. Paling gitu sih Bu, soalnya ini kayaknya kejadiannya harus di rumah ya, harus diubah di rumah gitu. Terima kasih disampaikan juga Abdullah atas pemaparannya yang sangat luar biasa, dan saya meminta maaf kepada teman-teman yang sekiranya pertanyaannya masih ada yang belum terjawab, tapi memang mau bagaimana lagi karena ini sudah yang disampaikan oleh Mbak Amara Ragil, saya hanya menjalankan apa yang disampaikan oleh Mbak Amara Ragil. Kesimpulan pada webinar pada pagi hari ini, yakni dalam suatu keluarga sendiri ini perlu adanya keseimbangan di mana antara tuntutan dan kasih sayang, karena bagaimanapun juga kita tidak boleh menekankan pada hanya satu titik, melainkan keseimbangan yang kita cari ini bisa menemukan nilai-nilai positif sendiri, karena perlu kita ketahui orang tua merupakan sebagai ujung tombak dalam pendekatan antara anak dan juga orang tua, dan perlunya adanya dimensi yang seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Abdullah. Ada 3 dimensi mengenai dari dukungan, perilaku maupun dari konsep perilaku sendiri. Sebelum saya tutup, untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena mau dilakukan sesi dokumentasi, yakni untuk laporan Mbak Amelia Ragil. Minta kerjasamanya teman-teman. Sebelum saya tutup, saya minta dokumentasinya sebentar untuk laporan dari Mbak Amelia Ragil. Kameranya bisa diaktifkan. Nanti ketika saya hitung 1, 2, 3 bisa menunjukkan senyum manisnya dari teman-teman semuanya. Apa? 1, 2, 3. Ini dari teman-teman Mbak Ragil katanya minta diulang. Saya ulangi lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. 1, 2, 3. Ya cukup. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya mulai dari pagi hingga siang. Dan saya sampaikan terima kasih banyak buat Mbak Bella atas pemaparan yang luar biasanya. Walaupun saya baru sekali melihat pemaparan dari Mbak Bella, memang sangat luar biasa, dan akhirnya terbukti dari kolom komentar yang memenuhi WA saya bahwasanya Kak pematerinya sangat luar biasa, Kak pematerinya top, dan memang terbukti pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari entah yang masih muda maupun tua, serta Mbak Bella sendiri. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Bella.